Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Memetakan Waktu, Memetakan Hidup. Saudara, waktu yang sudah berlalu tidak akan bisa kembali. Waktu itu terus berjalan dan waktu itu singkat. Maka hidup pun jadi singkat. Dikatakan seperti uap yang sebentar kelihatan lalu lenyap. Yakobus 4 ayat 14. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan, pergunakanlah waktu yang ada, sebab hari-hari ini jahat. Efesus 5 ayat 16. Itu berarti kita harus memetakan waktu kita. Maksudnya, kita harus merencanakan dan menetapkan waktu kita itu mau kita pakai untuk apa saja. Saudara, ketika kita memetakan waktu, itu artinya kita juga memetakan hidup kita, merencanakan dan menetapkan isi hidup kita. Apa yang akan kita lakukan dalam hidup ini. Jadi, betapa pentingnya yang namanya memetakan waktu. Kalau kita gagal dalam memetakan, atau bisa saya katakan gagal menghidupkan waktu, maka akan gagal pula hidup kita. Itu konsekuensinya. Lot mengalami hal itu, saudara. Dia tidak cepat-cepat mengikuti perintah Allah, sehingga istrinya sempat menoleh dan akhirnya binasa. Saudara, kalau kita tidak memetakan waktu, tidak berkemas-kemas dengan benar, kita akan gagal fokus, sehingga kita gagal menyelamatkan diri dan gagal menyelamatkan orang lain. Sebaliknya, kalau kita selalu memetakan hidup kita, hari ini mau kemana, mau mengerjakan apa, dengan siapa kita bertemu, sesungguhnya kita sedang belajar untuk selalu berada di hadirat Tuhan. Kita tidak boleh melakukan hal yang tidak perlu agar Tuhan bisa selalu hadir dalam hidup kita. Itulah pentingnya memetakan waktu dan memetakan hidup dengan baik. Apalagi seorang hamba Tuhan, saudara, ia harus selalu berada di hadirat Allah. Maka jangan lakukan sesuatu yang bisa membuatnya berada di luar hadirat Allah. Dengan kata lain, ia harus selalu dalam keadaan siaga, berjaga-jaga, dan berkemas-kemas. Jadi, saudara, dengan teman-teman atau sahabat yang tidak takut Tuhan, kita harus berani pamit. Mungkin tidak kita ucapkan, tapi hati kita yang pamitan. Juga terhadap tontonan-tontonan yang tidak perlu kita tonton. Terhadap semua hal yang menyita waktu kita harus berani pamit. Jangan hanya karena untuk mengisi waktu yang kita lakukan justru membunuh kita sendiri. Rugi, saudara. Jangan membunuh waktu dengan pekerjaan yang sia-sia. Sebaliknya, kita harus menghidupkan waktu dengan mencari hadirat Tuhan. Saudara, kita harus memiliki perasaan krisis terhadap diri sendiri. Krisis untuk mengalami perubahan. Kita harus memetakan hari hidup kita untuk hal yang berkenan bagi Tuhan saja. Kalau itu kita lakukan, perasaan krisis itu akan semakin kuat. Artinya, tekad untuk berubah semakin kuat dan kita akan bisa merasakan kecemasan melihat banyaknya orang yang menuju kegelapan. Kita harus berani berbeda, nekat senekat-nekatnya tanpa batas. Dan ini adalah persiapan untuk kita pulang ke surga.
Kalau kita hidup di hadirat Allah, kita tidak takut menghadapi apapun, termasuk kematian. Maka jangan hanya setuju, lalu berkata ya, tapi tidak melakukan apa-apa. Saudara, kita harus perhatikan waktu yang kita miliki. Kalau ada waktu kosong, kita harus pakai untuk bertemu Tuhan. Dan itu harus merupakan sesuatu yang menyenangkan dan membawa sukacita, bukan suatu beban atau keterpaksaan. Kita harus senang ketika ada hari-hari di mana kita bisa berdoa dan berpuasa. Jadi, mari kita hidup di hadirat Tuhan. Jangan sampai kita menyesal ketika menutup mata, ternyata kita ada di luar hadirat Tuhan. Di hadirat Tuhan itu tidak mungkin dadakan, saudara. Tiba-tiba kita bisa pindah masuk ke hadirat Allah. Tidak bisa, tidak mungkin, saudara. Maka kalau di bumi kita punya kesempatan untuk ada di hadirat Allah, tapi tidak kita gunakan, percayalah, ketika mati, kita tidak mungkin ada di hadirat Tuhan. Saudara, hidup ini kesempatan yang sangat berharga. Ada orang rela keluar uang banyak demi tiket sebuah pertunjukan. Kenapa kita tidak mau bayar harga demi bisa ada di hadirat Allah? Padahal kalau bisa hidup di hadirat Allah, kita mulia, lebih dari orang kaya, orang terkenal, orang hebat manapun. Maka usahakan agar diri kita bisa selalu hidup di dalam kekudusan dan ada di hadirat Allah sampai kita bisa menikmati kebahagiaan hidup di hadirat Allah itu. Itu bukan fantasi, saudara. Memang banyak Kristen fantasi, Tuhan difantasikan. Tetapi kita mengalami. Memang untuk menembus batas sampai kita mengalami bahwa Tuhan itu hidup dan nyata, perlu waktu, perjuangan, kesabaran, kesetiaan, dan ketekunan tanpa batas. Tapi saudara, Dia Allah yang hidup, Dia ada, dan kalau kita yakin Dia ada, kita harus bisa menjumpainya, harus bisa. Memang kita ada masalah, namun sebesar dan sesulit apapun masalah kita, jangan sampai membuat kita menjadi ketakutan, khawatir, atau cemas. Yang membuat kita takut, khawatir, dan cemas hanyalah ketika kita tidak memiliki hubungan yang harmoni dengan Tuhan. Itu saja. Dan kalau kita memiliki ketakutan, kekhawatiran, dan kecemasan seperti itu, barulah kita bisa merasa cemas dan khawatir untuk keselamatan jiwa orang lain. Kalau begitu, saudara, mengapa kita tidak memetakan waktu dan hidup kita untuk mencari hadirat Allah? Mengapa kita tidak berjuang untuk itu? Ingat, kalau kita tidak hidup di hadirat Tuhan sejak di bumi, kita tidak akan hidup di hadirat Tuhan selama-lamanya. Dan kita bisa ada di hadirat Allah, maksud saya, dan kalau kita bisa ada di hadirat Allah, Allah pasti memberkati kita dengan luar biasa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.